Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Cevi Bahtiar. Saya dari Prodi Manajemen Malam A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah Digital Business dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto SSOS MM. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita menuju ke materi. Nah, di sini kita ada 6 materi, yaitu yang pertama ada revolusi industri 4.0, yang kedua ada transformasi digital, yang ketiga ada ekosistem bisnis digital, yang keempat ada pola pikir bisnis di era digital, yang kelima ada mengidentifikasi resiko bisnis digital, dan yang terakhir yang keenam yaitu ada menyusun perencanaan bisnis digital. Nah, di sini yang pertama yaitu ada revolusi industri 4.0, yaitu tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatis dengan teknologi cyber. Pada industri 4.0 ini, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatis dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem cyber atau fisik, Internet of Things atau IoT, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Atau tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup manusia itu sendiri. Singkatnya, revolusi 4.0 ini menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Nah, selanjutnya ada prinsip rancangan industri 4.0, yaitu interoperabilitas atau kesesuaian atau kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk terhubung dan saling berkomunikasi satu sama lain melalui media internet untuk segalanya. Yang kedua ada transparansi informasi, yaitu kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital dengan data sensor. Yang ketiga ada bantuan teknis. Pertama, kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia mengumpulkan data dan membuat visualisasi agar dapat membuat keputusan yang bijak. Terakhir ada keputusan mandiri. Kemampuan sistem ini atau cyber fisik untuk membuat keputusan dan melakukan tugas semandiri mungkin. Lanjut ada teknologi pendukung revolusi industri. Nah, di sini terdapat 10 jenis teknologi pendukung revolusi. Yang pertama yaitu ada Internet of Things atau IoT. Yang kedua ada komputer awan atau cloud computing. Yang ketiga ada kecerdasan buatan atau disebut dengan artificial intelligence. Yang keempat ada big data atau mahadata. Yang kelima ada augmented reality atau realita tertambah. Selanjutnya ada integrasi sistem atau system integration. Selanjutnya ada simulasi. Yang kesembilan ada robot otonom atau autonomous robot. Yang terakhir ada 3D printing atau additive manufacturing. Nah, selanjutnya ada transformasi di era digital, yaitu penggunaan teknologi untuk mentransformasi proses analog menjadi digital. Kita telah mengalami digitalisasi dan semua bidang dalam hidup kita, mulai dari jam tangan cerdas sampai asisten rumah tangga berkemampuan kecerdasan buatan. Transformasi digital lebih merujuk pada cara teknologi atau merevolusikan bisnis dengan berbagai bidang teknologi yang baru seperti pembelajaran mesin, data besar, dan internet untuk segala hal. Merek Anda mungkin tidak harus mengkhawatirkan tentang topik-topik berat ini saat ini, namun pastinya kita harus menerapkan strategi transformasi digital. Selanjutnya yaitu ada proses transformasi dalam bisnis. Yang pertama ada digitalization, yaitu merupakan suatu proses alih teknologi dari analog menjadi digital. Digitalisasi merujuk pada
otomatisasi kerja atau minimalisir penggunaan kertas dengan tujuan untuk efisiensi biaya. Contohnya yaitu pada zaman dahulu ketika seseorang membuat suatu dokumen dilakukan dengan tertulis melalui kertas. Nah, dengan digitalisasi, dokumen tersebut dijadikan dokumen elektrik seperti PDF ataupun doc yang ditulis menggunakan alat digital seperti PC atau smartphone. Hal tersebut tertentu berdampak yang ditandai dengan banyaknya peralihan dari teknologi analog menjadi digital yang sangat membantu dalam mempercepat suatu pekerjaan serta mempercepat penyampaian informasi yang terjadi. Selanjutnya yaitu yang kedua ada digitalisasi tidak akan bisa terjadi tanpa adanya digitasi. Digitalisasi adalah proses memanfaatkan informasi ataupun produk digital menjadi bermakna. Penggunaan teknologi digital dan data-data yang lain yang telah didigitalisasi mengubah cara berinteraksi suatu perusahaan dengan pelanggan, atau dalam hal ini peran IT sangatlah penting dalam pembuatan suatu alat digital sehingga menghasilkan suatu strategi baru untuk pelaksanaan bisnis secara digital. Misalnya dahulu proses pembelian suatu produk hanya bisa dilakukan secara langsung. Dengan adanya digitalization, semuanya berubah menjadi digital sehingga mempermudah ketika membeli suatu produk hanya dengan alat digital. Yang terakhir yaitu ada digital transformation, yaitu transparansi digital lebih menekankan kepada orang-orang yang menjalani hasil dari digitalisasi, dan digitalisasi atau proses transformasi ini membutuhkan proses bisnis konvensional dengan bisnis digital. Salah satu pemicu terjadinya transformasi digital adalah semakin tingginya permintaan pelanggan dalam hal kecepatan layanan, sehingga menghasilkan aplikasi-aplikasi yang canggih. Selanjutnya, jenis transparansi digital. Nah, di sini yang pertama ada transformasi proses. Transformasi proses adalah aktivitas perusahaan yang berada dalam proses bisnis. Teknologi seperti API, data analitik, dan machine learning menawarkan cara baru untuk membuat keputusan di setiap perusahaan dengan tujuan menurunkan biaya serta meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya yang kedua ada transformasi modal bisnis. Transformasi proses berfokus pada area bisnis yang terbatas. Lain halnya dengan transformasi model bisnis yang mengejar teknologi digital untuk mengubah model bisnis tradisional. Nah, contohnya yaitu penemuan kembali distribusi video oleh Netflix ataupun penemuan kembali pengiriman musik oleh Apple. Yang ketiga ada transformasi domain, yaitu masih sedikit bisnis yang fokus pada transformasi ini. Padahal ini merupakan sebuah peluang besar. Teknologi baru dapat mendefinisikan ulang produk dan layanan, mengaburkan batasan industri dari menciptakan kumpulan pesaing non-tradisional yang sama sekali baru. Nah, di sini ada contoh bisnis digital ya di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Gojek atau Grab untuk transportasi. Nah, sahabat keyword tentu sudah tidak asing lagi dengan Grab dan Gojek sebagai salah satu startup yang berkembang dengan cepat melalui pelayanan transportasi. Gojek ini memberikan dampak ekonomi yang baik bagi para driver sehingga pemerataan ekonomi masyarakat Indonesia semakin baik. Selanjutnya yang kedua ada Oppo, Dana, dan lainnya untuk e-wallet. E-wallet merupakan salah satu aplikasi yang banyak digunakan warga negara Indonesia karena teknologi ini bisa memudahkan transaksi yang ada. Oleh karena itu, perkembangan e-wallet ini semakin baik dari waktu ke waktu sehingga menyerap banyak tenaga kerja. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada Bukalapak, Lazada ataupun lainnya. Di sini untuk e-commerce. E-commerce juga salah satu contoh dari digitalisasi ekonomi yang banyak digunakan di Indonesia. Bahkan beberapa e-commerce mampu berkembang pesat dan memiliki market share sendiri di Indonesia. Namun, bertahan di bidang ini tidaklah mudah karena persaingannya sangat tinggi. Tentu masih banyak lagi contoh dari digital bisnis tersebut.
namun yang paling banyak digunakan dan paling mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu ada ekosistem bisnis digital, infrastruktur, SDM, dan pemodalan. Nah, ekosistem digital adalah sebuah sumber teknologi informasi yang sering berkaitan dan bisa berguna sebagai suatu kesatuan yang utuh. Jadi sistem ini kemungkinan nantinya bisa diisi oleh berbagai pihak seperti konsumen, pemasok, pihak penyedia data, trading partner, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada keuntungan dalam menghadirkan ekosistem digital. Yang pertama ada lebih cepat dalam mengadopsi teknologi. Yang kedua ada memperoleh sumber pendapatan baru. Yang ketiga ada menurunkan biaya dengan proses bisnis lebih baik. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi resiko bisnis digital. Nah, pesatnya perkembangan teknologi sudah membawa banyak perubahan di dalam dunia bisnis. Hal ini bahkan membawa banyak dampak besar di dalam bisnis itu sendiri, yaitu dalam bisnis online yang belakangan ini semakin banyak diminati. Jika di dalam bisnis konvensional pemasaran menjadi hal yang begitu rumit, maka di dalam bisnis online aktivitas ini terbilang jauh lebih mudah dan simpel. Banyak biaya dan juga tenaga yang bisa dihemat dalam pemasaran online, sehingga semakin banyak saja pembisnis yang menginginkan pelayanan yang satu ini. Tentunya tingginya minat pembisnis online dalam melakukan pemasaran berbasis digital marketing merupakan angin segar bagi para penyedia layanan ini. Nah, selanjutnya yaitu ada penyebab munculnya resiko pada digital bisnis. Nah, keberadaan resiko digital bisnis dapat mengganggu aktivitas tersebut. Biasanya terjadi karena beberapa faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Resiko bisnis online ini timbul dari sisi internal bisnis, misalnya terkait sumber daya manusia yang dimiliki, kinerja yang tidak maksimal, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk resiko bisnis dari faktor eksternal ini timbul dari sisi eksternal bisnis, misalnya terkait dengan pihak konsumen yang memiliki kebutuhan atau permintaan yang berubah-ubah. Nah, dengan resiko digital bisnis ini mungkin dapat terjadi kapanpun, maka kita sebagai pelaku bisnis harus lebih berhati-hati dalam memperhatikan segala aspek yang dapat menjadi resiko bisnis. Selanjutnya yaitu ada resiko bisnis digital yang paling sering dihadapi pengusaha dan solusinya. Nah, yaitu yang pertama ada persaingan yang ketat. Seperti yang telah ditanggung sebelumnya bahwa bisnis digital ini memiliki persaingan yang banyak atau ketat. Hal itu dikarenakan keefisienan dari bisnis online yang pada akhirnya membuat orang berbondong-bondong mencoba bisnis tersebut dan bahkan menciptakan barang atau jasa yang sejenis. Tentu saja hal ini tidak menampik bahwa pesaing yang ada dimiliki dalam berbisnis online ini semakin banyak. Nah, solusi dari persaingan tersebut pun banyak, seperti menawarkan harga yang bersaing, memiliki nilai produk atau kualitas yang baik, mencari atau menciptakan produk yang unik dan berbeda daripada yang lain, memiliki strategi promosi yang sangat baik. Selain itu, kita juga bisa memperkuat promosi secara online seperti optimasi SEO, menyebarkan konten gratis dan edukatif melalui berbagai platform, memasang iklan pada platform yang sedang banyak digunakan, bergabung dengan forum bisnis. Nah, selanjutnya yaitu ada menyusun perencanaan bisnis digital. Yang pertama ada perencanaan operasional, yaitu perencanaan salah satu tipe rencana bisnis yang memberikan gambaran yang jelas tentang jalannya aktivitas usaha. Yang kedua ada perencanaan strategik, yaitu tipe ini adalah rencana bisnis yang isinya mencakup langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan bisnis. Yang ketiga ada perencanaan taktis, yaitu perencanaan taktis ini perencanaan akan merealisasikan strategi yang telah terencana sebelumnya. Contohnya yaitu perencanaan ini adalah job description suatu pekerjaan. Setelah mengetahui pengertian tipe-tipe bermanfaat dari membuat perencanaan bisnis,
yaitu mengetahui langkah apa saja yang dilakukan dalam dokumen. Nah, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pesatnya perkembangan zaman mempermudah kita memulai bisnis secara digital. Bisnis digital ini adalah bisnis yang masih potensi hingga beberapa tahun ke depan karena kemajuan dari teknologi. Bisnis digital sangatlah menjanjikan dan memberikan peluang yang sangat besar terutama di Indonesia. Nah, baik, mungkin cukup sekian pembahasan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.